اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sendi pandai, adik-adik, tokoh masyarakat, anak-anakku, para pelajar yang subuh ini dibawa orang tuanya, dibawa guru sekolah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 6 orang yang datang dari Madinah diam-diam, sembunyi-sembunyi membaiat Nabi di dekat Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah. Pada musim haji sebelum hijrah, diam-diam 6 orang ini berbaiat masuk Islam, dan salah satu di antaranya adalah Jabir bin Abdullah. Waktu itu umurnya lebih kurang 18 tahun. Anak muda yang perkasa. Jadi kalau mau membangkitkan Islam ini dikelilingi oleh anak-anak muda. Tapi yang tua jangan tersinggung. Karena pengalaman-pengalamannya itulah yang membuat dia muda. Pengalaman saya jadi ustaz, kadang kita bicara dengan orang tua itu balik kita muda. Karena semangat mereka muda. Menghadapi anak muda pula macam menghadapi panti jompo. Tak ada semangat hidup. Makanya Sumpah Pemuda itu tak semuanya anak muda, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Itu cara menghibur orang tua. Nah, maka Jabir bin Abdullah pun membaiat Nabi. Maka baiat itu disebut dengan baiat al-Aqabah al-Ula, karena itu yang pertama. Setelah dia membaiat Nabi masuk Islam, pulang dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu namanya Yathrib. Setiap pintu rumah orang Madinah, dialah yang mengajak mereka masuk Islam. Ayo masuk Islam, aku sudah berbaiat, aku masuk Islam. Makanya ketika Nabi datang hijrah, Nabi tidak datang ke kampung yang blank, kosong. Kampung itu sudah siap karena dipersiapkan 2 tahun sebelumnya. Siapa yang berjuang keras? Masing-masing mereka bertungkus lumus, kata orang Melayu. Di antara yang berjuang keras itu adalah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kedua perang Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia tak ikut. Perang Badar yang hebat, yang dahsyat, yang besar itu, dia tak ikut. Tahun ketiga perang Uhud, syuhada Uhud, meninggal Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Bapak ibu pun waktu umroh naik ke atas Jabal Rumat, bukit pemanah, memandang Uhud yang memanjang lebih kurang berkilo-kilometer. Dia pun tak ikut. Perang Badar dia tak ikut, perang Uhud dia tak ikut. Kenapa tidak ikut? Ayahnya melarang. Dan dia sangat patuh dengan ayahnya. Masih banyak anak-anak muda yang lain. Engkau baru 18 tahun, 20 tahun, masih muda, masih banyak lagi itu ini. Jangan perang. Dia patuh. Sami'na wa ata'na. Walamma mata abi, ketika bapakku mati, meninggal, dibalaskannya sakit hatinya karena tak bisa perang. Maka dia mengaku, ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Aku berperang bersama Nabi 19 kali perang. Jadi kalau mau membalaskan sakit hati begitu. Sakit betul hati saya Pak Ustadz. Dulu waktu belum taubat ni tak pernah bersedekah.
Nah sekarang habis harta saya ini semua fisabilillah. Begitu, ini enggak. Dulu saya pelit Pak Ustaz, sekarang alhamdulillah udah istiqomah. Setiap subuh Sabtu 2000 perak. Untuk parkir maksudnya. Membalaskan sakit hati. Perang Badar aku tak ikut, perang Uhud aku tak ikut. Maka sejak ini meninggal ayahku, ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a asyarata. Tis'a 9, asyarata 10. 19 kali aku berperang bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dapat pahala perang, tidak mati syahid. Matinya normal secara biasa, sama macam Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu yang meninggal tidak di medan perang, tapi mereka tetap dapat pahala syahid karena mereka berniat, innamal a'malu binniyat. Kita semua harus berniat menjadi syuhada, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Umurnya panjang. Lebih dulu meninggal Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia meninggal tahun 74 Hijrah. Dan saat itu dia berumur 94 tahun. Tua sekali. Diberikan Allah Ta'ala bonus 31 tahun. 63 Nabi meninggal. Abu Bakar Siddiq 63. Ali bin Abi Thalib juga sekitar begitu. Tapi ini sahabat Nabi Jabir bin Abdullah meninggal tahun 74 Hijrah, berusia 94 tahun. Bapak Ibu yang diberikan usia panjang, bersyukur pada Allah. Karena kata Nabi, siapa orang yang paling baik itu ya Rasulullah? Mantala umruhu, panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Panjang umur, baik amal, best. Pendek umur, baik amal, hafal Quran. Anak muda meninggal, lagi bagus. Sudahlah umur pendek, mati menabrak tiang listrik. Tak ada kemuliaan sedikit pun dalam diri. Na'udzubillah. Nah, itulah dia sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Kita kaji pada subuh yang penuh berkah ini. Kata Jabir bin Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bisalasati ayyamin qabla mautihi, qabla sebelum mautihi meninggal, bisalasati, salasa 3 ayyam hari, 1 hari yaum, 2 hari yauman, 3 hari ayyam. Itu beda bahasa Arab sama bahasa kita. Bahasa kita tak ada bentuk jamak, tinggal ulang-ulang saja. 1 hari. Kalau 3 hari-hari. 1 hari yaum, 2 hari yauman, 3 hari ayyam, salasat 3 ya. Salasa raka'atin, 4 raka'atin. Datang orang Arab bertanya ke jamaah haji, tinggal di lantai berapa? Salasa raka'atin, lantai 3. Maklum, paham orang Arab. Itu hebatnya bahasa Arab nih, bisa dibawa dia bercakap. Bisalasati ayyamin, 3 hari sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu. 3 hari sebelum Nabi meninggal, aku dengar ini keluar dari mulut Nabi SAW. Apa artinya? Jabir dekat betul dengan Nabi. Sampai hari-hari Nabi itu dia hitung, dia ingat. Dia cinta betul dengan Nabi SAW. Apa tak cinta? 2 tahun sebelum pindah sudah kenal, sudah berbaiat. Sebelum orangnya datang sudah dipersiapkan negeri yang akan dia datangi. Setelah orangnya datang dikasihi, disayangi. Sampai hari-hari akhir meninggalnya pun didekati. Ingat cakapnya. 3 hari sebelum dia meninggal, ini yang ku dengar. 2 hari sebelum dia meninggal, ini yang ku dengar. Saat dia meninggal, ini yang ku dengar. Apa yang membuat kita ingat? Cinta. Cinta itulah yang membuat ingat. Mana guru yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, itulah cakap dia yang paling saya ingat sampai sekarang. Mana yang mengantukkan kepala saya ke dinding, itu lupa saya.
Gimana dulu yang kalau jumpa Abdul Somad, sapunya dulu. Apa kabar? Sehat, semangat. Nah, itu diingat cakapnya. Jadi jangan heran kalau Abu Hurairah itu bisa mengingat 5.374 hadis Nabi. Kenapa? Cinta akan membangkitkan kasih sayang yang dalam sehingga sulit kita untuk melupakan kesan-kesan hidupnya. Dan cinta yang paling besar adalah cinta untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum. La, jangan. Yamutu, mati. Jangan mati. Tapi di ujungnya ditambah nun. La yamutanna, jangan sampai, jangan sesekali, jangan sekali-sekali kalian mati. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan mati, la tamutu. Tapi kalau mau menekankan nun taukid di ujung. La tamutunna. Jangan sekali-sekali kalian mati. Jangan mati. Wa antum muslimun. Melainkan dalam keadaan muslim. Ayat begitu. Hadis ini. La yamutunna ahadukum. Jangan sampai salah seorang di antara kalian. Jangan sampai kalian mati. Illa, melainkan. Wahuwa, dia dalam keadaan yuhsinu zanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hari menjelang Nabi meninggal, itulah yang kudengar. Dan sahabat meriwayatkan begitu. Jamaah pun pula menyampaikan hadis itu begitu ke kawan, ke muridnya. 3 hari menjelang Ustadz Somad meninggal, inilah yang kami dengar. Kalau betul-betul Ustaz mati setelah ini 3 hari, ya tak apa-apa. Apa pula salahnya? Meninggal, masih ada yang melanjutkan. Ada anak FSRMM melanjutkan. Akan ada anak Irma melanjutkan. Akan ada siswa-siswi Al-Azhar Sipabudi melanjutkan. Tak pun melanjutkan hadis ini, sarapan itu dilanjutkan insyaallah. La yamutunna, janganlah sampai kalian mati. Illa, melainkan wahuwa, dia dalam keadaan yuhsinuz zanna, dalam keadaan husnuzan billahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu husnuzan? Dijelaskan oleh ulama. Husnuzan artinya tawakku'ul jamili minallahi. Tawakku'ul jamil, memandang semua perbuatan Allah itu jamil. Jamal, indah. Jamil, maha indah. Makanya dalam hadis disebut innallaha jamil. Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan, tapi dia maha indah. Dengan syarat alifnya panjang. Jamal, indah. Datang jamaah kita nanya, mana Jamal? Mana Jamal? Jamal tak pakai alif artinya unta. Orang barat menyebut camel, Jamal. Tapi kalau bahasa Arab, Jamal, indah. Allah tidak Jamal, tapi dia Jamil, maha indah. Tawakkul jamil minallah. Semua perbuatan Allah itu indah. Itulah husnuzan. Di mana letak husnuzan itu? Fil qalbi, di dalam. Tawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu amal badan, amal badani, kaki yang bergerak. Mencium hajar aswad, amal badan. Sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa ke Marwah, itu amal badan. Wukuf di padang Arafah, panas, amal badan. Tapi ada bukan amal badan. Salat, amal badan. Zakat, puasa, haji, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah. Itu amal harta.
Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu amal harta. Jadi kalau begitu amal ini berapa Pak Ustaz? Ada amal badan, ada amal harta. Husnuzon itu bukan amal badan, bukan amal harta, tapi dia min a'malil qulub, amal hati. Maka dia tak nampak. Yang nampak itu adalah efeknya, efek dari husnuzon. Sedangkan husnuzon itu amal hati, letaknya di dalam. Dari mana dia datang? Husnuzon datang dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengenalan Allah yang sempurna itulah datang husnuzon. Jamaah kalau kenal sama saya dengan baik, dia husnuzon. Tapi kalau dia tak kenal sama saya, itulah yang mencaci maki saya di Facebook. Itu tak kenal. Begitu juga yang datang di masjid, kalau dia kenal dia husnuzon, tapi kalau dia tak kenal dia suuzon. Yang mana Ustaz Somad itu? Itu yang di sebelah kiri. Kenapa dia tak di belakang imam? Imam kita kan hafal Quran, dia tak hafal. Takut dia kalau imam macet tak bisa dia nyambung. Yang mana Ustaz Somad? Itu yang di sebelah sana. Kenapa dia tak di belakang imam? Dia pura-pura tawaduk aja tuh, sok-sok rendah hati, pura-pura menyamping sana. Tapi kalau orang tuh kenal dengan saya, dia tak susah. Kenapa Ustaz tuh duduk sana? Saya pernah sekamar sama dia di hotel, terus mati AC, dia tak tahan sejuk. AC kencang, menggigil, maka dia. Pengenalan yang sempurna akan mendatangkan husnuzon. Kenapa bapak husnuzon dengan ibu? Karena bapak kenal betul dengan ibu. Apa tak kenal saya dengan dia Pak Ustadz? Istri saya macam jeruk dipijak gajah pun mukanya saya tengok macam senyum juga. Kalau tetangga ada, ibu tu tengoklah berkerut wajahnya. Suuzon dia tak kenal. Makanya ada ungkapan awwaluddin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka kalau sudah kenal dia, segala perbuatannya itu indah nampak. Bagaimana kami mau mengenal Allah Pak Ustaz? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Biar supaya mudah anak-anak kita menghafal, dituliskanlah di dinding. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Bagaimana kami bisa tahu ini maknanya Pak Ustadz? Diadakan pula pengajian Asmaul Husna setiap Sabtu jam 10 bersama Dr. Haji Mustafa Umar. Ustadz tahu dari mana? Sabtu yang lalu beliau datang. Saya tengok, Ustadz mau kemana? Jam 10 nanti ada kajian Asmaul Husna, mengenal Allah dari nama-nama yang baik. Ya Ahad, Ya Somad. Tentu boleh pula sebut Asmaul Husna. Oleh sebab itu maka mengkaji Asmaul Husna. Saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz, apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran hai saudaraku, buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa itu Pak Ustaz? Bahasa kampung kami dah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Semua mendapat rahmatku. Kafir dapat. Yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh nih, siapa yang paling cepat bangunnya subuh nih, maka dia dapat rezeki. Walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman.
tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tay'assu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Innahu la yai'assu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya Pak Ustaz. Allah memaafkanmu saudaraku. Semua botol kamput tua, bir, mix, Carlsberg, vodka, semua ku minum Pak Ustaz. Allah memaafkan dosamu. Semua tempat judi, zina kulakukan, Allah mengampunkan dosamu. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya Pak Ustaz. Iya, kalau gitu saya tobat 5 tahun lagi lah Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batil? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan. Fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah Pak Ustaz? Fi'lul khairat, makin rajin beramal soleh. Wa tarkul munkarat, cepat meninggalkan yang mungkar, maka itu husnuzan. Tapi kalau sudah dijelaskan Ustaz dengan husnuzan, dia nyantai. Kamu kenapa belum juga lagi sholat? Kita husnuzan aja sama Allah. Allah itu kan maha pengampun. Itu bukan husnuzan. Itu namanya maghrur. Mim, ghain, ra, waw, ra. Maghrur. Apa arti maghrur? Tertipu. Maghrur. Bukan mangkur. Yang banyak di YouTube sekarang, amar ma'ruf, nahi mangkur. Maghrur. Tertipu dia dengan setan. Jadi hati-hati. Makanya sebelum baca Quran, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung pada Allah sebelum baca Quran? Supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustadz, sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustadz jual narkoba ini salah, tapi gimana lah, rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan, orang yang ngaji tapi menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Inilah yang hati-hati. Saya husnuzan pada Allah tuh Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzan. Ente bukan husnuzan, ente maghrur, sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis. Menyangka sedang berbuat baik padahal sedang berbuat buruk. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustaz, Allah memaafkan dosa saya selama ini. Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat. Hasanat satu, kalau banyak hasanat. Muslimat satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Hadirat satu, kalau banyak hadirat. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Yang udah nikah dan udah sunat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, husnuzan pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah
bertaubat. Banyak orang tak mau bertaubat, dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku, pintu taubat terbuka, bersegeralah bertaubat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak rimal. Rimal pasir di pantai, buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, engkau pengampun dosa yang besar, maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Sahal, ada orang laki-laki namanya Sahal. Sahal artinya mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahal, seorang laki-laki namanya Sahal, berkawan akrab dengan Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar artinya duit. Malik bin Dinar, raja anak duit. Jahatnya minta ampun. Malik bin Dinar ini pemabuk berat, perampok, pencuri, penjahat kelas kakap. Punya anak perempuan, sayangnya dia sama anak perempuannya itu minta ampun. Begitu anak perempuan ini sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, mati. Begitu anak perempuan tadi mati, maka dia makin mabuk. Sebelum itu dia sikit aja mabuknya. Setelah anak itu mati, sikit-sikit mabuk. Sikit-sikit mabuk untuk menghilangkan stres anak tadi mati. Sampai akhirnya malam itu mimpilah dia. Rasanya dunia ini kiamat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu tangannya masuk ke neraka sebelah, datang anaknya yang kecil itu menarik menyelamatkan dia. Dan di saat anak itu sedang menarik, terbangun dia terjaga, ditengoknya tangannya melepuh. Duduk dia termenung. Mimpi masuk neraka aja melepuh, apalagi masuk betulan. Maka dia pun bertaubat kepada Allah, menangisi segala dosanya. Taubat dia, taubat nasuha. Lalu kemudian mati dia dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Bermimpilah sahabatnya tadi bernama Sahal. Lalu Sahal pun bertanya dalam mimpinya itu, hai Malik bin Dinar, ya, bagaimana engkau sesudah mati? Apa kata Malik bin Dinar? Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Kenapa Allah mengampunkan dosamu? Bihusni zanni billah, karena aku husnuzon kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya. Ibnu Abid Dunya, nama ulama yang menulis tentang motivasi bertaubat. Ternyata husnuzon yang membuka pintu taubat, tapi diiringi dengan amal soleh, menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertaubat, tubu ilallah dengan apa? Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat dengan alasan kena husnuzon. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzon Pak Ustaz, nampak-nampaknya lama lagi mau mati. Itu dia bukan husnuzon, tapi dia sedang maghrur, tertipu dan terpukau. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kapan kita berhusnuzan? Dhiqil hayati. Dhiq, sempit. Ada kalanya hidup ini sempit. Di saat sempit itu kita mesti husnuzan. Ini banyak orang kalau sudah taubat, sempit hidupnya, tak ada husnuzan. Tak ada husnuzan kepada Allah. Tak terhitung tak berapalah SMS yang masuk ini. Nama tak dicatat, nomor tak dikasih nama. Ustadz, ya saya rajin pengajian, rajin sholat malam, rajin bersedekah. Kenapa hidup saya susah? Kawan saya tak ikut pengajian, mobilnya besar, rumahnya mewah, istri anaknya sehat.
dia sedang suuzon kepada Allah. Kamu suuzon ya? Enggak, saya tak suuzon. Mulutmu tak mengatakan suuzon, tapi cakapmu itu sudah menunjukkan indikasi bahwa kau sedang suuzon kepada Allah. Jangan pernah suuzon kepada Allah. Belum lagi lahir meninggal ayahnya Abdullah. Di saat sedang rindu sayang-sayangnya dengan pelukan ibunda, meninggal emaknya Aminah. Di saat datuk, di bawah Ka'bah itu ada kasur. Depan Ka'bah ada kasur. Kasur itu bersih, tempat duduk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kalau mau duduk disediakan orang, karena dia bangsawan Quraisy. Sebelum Abdul Muttalib duduk, Abdullah meninggal sudah, anak kesayangannya. Sebelum Abdul Muttalib duduk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melompat-lompat, melari-lari di atas. Paman-pamannya ini takut ayah marah, diangkat. Muhammad, jangan lari, ini punya atuk ini. Apa kata Abdul Muttalib? Biarkan dia, jangan kalian larang, cucuku ini. Saking sayangnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelukan cucu datuk tak lama ke cucu, meninggal pula Abdul Muttalib. Diasuh oleh paman 40 tahun. Di saat memerlukan support kasih sayang paman, di situ pula paman itu meninggal. Istri lagi tempat berbagi cerita suka dan duka, istri itu pun juga meninggal. Anaknya perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, meninggal 3, tinggal Fatimah seorang. Anak laki-laki yang pertama Qasim meninggal, yang kedua Abdullah meninggal juga. Anak dia yang tidak dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal juga Ibrahim. 11 pukulan dalam hidup luar biasa. Apa yang membuat Nabi Muhammad itu tegar padahal 11 orang terdekat meninggal? Husnuzan kepada Allah. Tidak ada lain yang bisa menyelesaikan yang mengacau dalam pikiran ini adalah husnuzan. Banyak orang kalau sudah meninggal salah satu dari yang 11 ini, dia akan bercakap seorang di pinggir jalan. Kenapa dia mati? 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 Kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku bawa obat, kalau dulu aku tak pelit ku bawa dia ke kota hospital Malaka, kalau dulu ku tuh cakap, kalau dulu kalau pergi ke rumah sakit, Pak, saya tak bisa tidur nih Pak. Kenapa tak bisa tidur? Asyik berkalau aja. Kenapa lah istriku mati? Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggalkan aku? Kenapa dulu tak bawa ke rumah sakit? Kenapa dulu tak ku ambil aja duit dari ini? Dikasih makan obat. Begitu obat dimakan, tidur. Begitu besok terbangun, kenapa tidur? Kenapa? Tidak ada cara lain selain husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah hilangkan 11 orang ini dari kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin hati itu kosong, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada ayah, ayah mati. Bergantung kepada emak, emak meninggal. Bergantung kepada datuk, datuk meninggalkan. Bergantung kepada paman, paman pun pergi. Bergantung kepada istri, istri pun juga pergi. Bergantung kepada anak-anak. Jangan hatimu kau gantungkan kepada dia yang akan pergi dan hilang. Karena kalau kau bergantung ke sana, maka ketika dia patah kau ikut patah. Ketika dia lapuk kau ikut rapuh. Maka gantungkanlah kepada dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hayyu, maha hidup. Dia tidak hidup. Kalau dia hidup berarti hidupnya dikasih. Maka kalau hidupnya diberi, hidup akan dicabut. Kalau hidup dicabut, dia akan mati. Maka gantungkanlah kepada dia yang maha hidup. Itulah maka selesai subuh disuruh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku hanya bergantung kepada dia. Mencakapkannya aja yang mudah tuh Pak Ustaz. Menjalaninya payah Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW menjalani langsung supaya hati itu murni hanya Allah semata. Jangan sampai bergantung kepada yang lain. Murni bahasa Arabnya khalis. Ini namanya air murni. Bahasa Arabnya
al-ma'ul khalis, air yang murni, tak ada campuran apa-apa, tak ada teh, tak ada kopi, tak ada soda, tak ada gula, murni. Ustaz mau minta teh ya? Tidak. Saya kalau minta tak perlu saya nyindir-nyindir. Air murni. Allah ingin hati kita itu murni, tak ada apa-apa di dalam. Hanya Engkau saja ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak ada hati yang lebih murni daripada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka husnuzon kepada Allah. Sesungguhnya Allah ambil dia karena sesungguhnya Allah ingin memurnikan hatiku. Sama-sama hijau. Apa namanya nih Pak tukang jual batu? Zamrud. Hijau, iya. Yang ini 1 gram berapa? 100.000. Yang ini 1 gram berapa? 1 juta. Loh, kok yang ini 100, ini 1 juta? Coba Bapak tunjukkan ke arah cahaya matahari. Nampak? Oh iya. Yang ini bening 1 juta. Yang ini ada kotorannya. Oh. Ini lebih bening. Itu kaca Pak. Oh kaca. Kok saya bisa tak tahu ya membedakan mana batu sama kaca? Karena Bapak tak punya ilmu. Berani ente bilang saya tak punya ilmu. Tak tahu kalian, saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bapak kan belajar hadis, bukan belajar ilmu batu. Betul juga cakap ente. Tak tahu kalian, saya ini lama di Arab. Kalau sekedar lama Pak, unto pun lama. Betul juga cakap ente. Ternyata kita tak punya ilmu itu. Dia punya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Orang berilmu itu disebut dengan alim. Tapi di atas alim ada lagi. Siapa dia? Arif. Oh, alim. Ya, di atas alim arif. Di mana arif itu Pak Ustaz? Di bawah ada si Arif. Arif Tafakkur. Ada yang tinggi, arif. Apa beda alim dengan arif? Alim dia tahu karena indikasi. Ustadz Mustafa Umar udah datang apa belum ya? Sudah. Tahu kamu Ustadz sudah datang? Saya tahu Ustadz sudah datang. Dari mana kamu tahu? Ada mobil Fortuner parkir depan. Dari mana kamu tahu? Ada, saya tengok sendalnya di bawah. Dia tahu karena indikasi. Kalau arif tak begitu. Al-arif billah. Kamu tahu Ustadz sudah datang? Sudah. Dari mana kamu tahu Ustadz sudah datang? Ini foto kami selfie tadi. Dia tidak dari indikasi, tapi dia langsung. Tentu tak bisa menyamakan itu dengan Allah. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi agak-agaknya begitulah, merasakan kehadiran Allah di saat susah. Itulah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah? Pandanglah hidup Ayyub alaihissalam. Ketika Ayyub diuji, kebun kurma subur menghijau, buahnya menguning memerah. Ternak sapi, kambing, onta banyak, bukan main. Anak-anak Ayyub sehat. Allah ingin hati Ayyub itu murni. Allah tahu hati Ayyub murni, tapi Allah mau kasih tahu bagi mereka yang membaca kisah Ayyub. Kalau kalian mau tahu kemurnian Ayyub, tengok imannya. Mati kebunnya, iman itu tetap tak bergeming. Mati anaknya, tetap tidak berubah. Habis semua hartanya, tetap tak cukup dengan itu. Kulit berpenyakit, tak berkesudahan. Sikit pun dia tak pernah suuzon kepada Allah. Mengapa anakku mati? Mengapa kebunku mati? Mengapa kebunku kering? Mengapa airnya hilang? Mengapa? Karena marah, sumpah serapah tidak akan menghilangkan kesusahan. Satu-satunya obatnya hanya husnuzan kepada Allah.
Ayub sampai pada tingkat husnuzan, tapi rahmah. Ayub kuat, tapi di samping Ayub ini ada tulang rusuk yang bengkok. Siapa dia? Rahmah. Makanya Pak Kuat selalu mendoakan kedua mempelai, Allahumma arham bainakuma kama rahimta baina Ayyub wa rahmah. Buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayub dan Rahmah. Rahmah namanya karena dia penuh dengan kasih sayang. Sampai akhirnya dia pun tak tahan menengok penderitaan Ayub. Ayub, aku tak tahan menengok kau susah. Berdoalah kepada Allah. Kata Ayub, aku malu. Kalau cuman begini ujiannya, malu aku minta sama Allah. Kata Rahmah, berdoalah. Akhirnya Ayub pun mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massaniyaddur. Ya Rabb, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyaddur, aku kena penyakit ya Allah. Dia tak ada bilang sehatkan aku ya Allah. Kenapa lah aku yang sakit? Aku ni kan Nabi ya Allah. Kenapa aku sakit? Kenapa bukan yang perampok tu? Kenapa bukan yang pezina tu? Kenapa bukan yang peminum khamar tu? Kenapa anakku yang mati? Kenapa aku yang susah? Aku kan beribadah. Anni massaniyaddur, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Itu saja cakap dia. Tak ada doa. Ini doa dia ni aneh. Doa kok isinya tak ada doa. Doa itu kan isinya minta, ya Allah sehatkan aku, ya Allah jauhkan ini, ya Allah. Enggak. Al-adab fauqal ilmi. Adab, sopan santun, tata krama, malu kepada Allah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tak beradab. Dia lebih daripada ilmu. Atas daripada ilmu adalah adab. Anni massaniyaddur, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang paling sayang di antara penyayang. Allah ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Ayub memiliki kemurnian husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Abbas punya anak laki-laki namanya Abdullah. Waktu Nabi pindah umurnya, Nabi pindah ke alam akhirat, Nabi pindah ke alam barzah, alam kubur, meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 sanah, 15 tahun. Tapi dia didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmunya, pahamkan dia agama, bisa dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tanwirul Miqbas fit tafsir Ibni Abbas. Terlepas dari kontroversialnya periwayatan. Abdullah bin Abbas mengatakan ada 3. Al-jubnu, pengecut, wal bukhlu, pelit, kikir, bakhil, wal hirsu, tamak, yujmi'uha su'uzan. Ketiga-tiga ini berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pelit, dari mana pelitnya itu? Pelit itu di sini, di hati. Kalau ada orang pelit, pelit itu bukan di tangan, tapi pelit itu datang dari mana? Dari su'uzan. Kenapa kamu tak bersedekah? Nanti kalau ku sedekahkan, ya kalau diganti Allah, kok tidak? Su'uzan. Al-jubnu, pengecut. Apa yang membuat orang pengecut? Su'uzan. Begitu FPI berteriak, penista agama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Pak? Kita pergi. Kalian aja pergi. Aku. Jangan takut Pak. Allah akan mengganti. Ya kalau diganti Allah, kok tidak? Didengar sama yang lain. Iya juga ya. Nampak? Dia sedang menyebarkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, al-jubnu, pengecut, al-bukhlu, bakhil, nama orangnya bakhil, nama sifatnya bukhlu, al-hirsu, tamak, rakus, itu semua berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diganti Allah, tak tidak aja. Itu si anu kemarin yang bersedekah tak diganti-gantinya, susah gitu. Su'uzan. Sedangkan kepada manusia saja Allah marah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena prasangka itu adalah dosa.
Kalau prasangka kepada manusia adalah dosa, maka prasangka kepada Allah adalah maha dosa, tak terampuni. Tapi Allah maha sayang, maha kasih. Yang selama ini bakhil, pelit, mulutnya mengatakan saya husnuzon pada Allah, sesungguhnya kau sedang menyimpan suuzon. Yang selama ini takut menyuarakan agama Allah ini, takut dipecat, takut dialihkan, takut dipindahkan. Saya kalau ngomong gini nanti dipindahkannya ke ujung kulon, Pak Ustaz. Saya mau makan apa? Anak saya tinggal. Takut dalam, tamak, ngeri, pengecut. Makanya Nabi mengadarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari penyakit pengecut. Berani tidak membuatmu cepat mati, takut tidak membuatmu mati lama. Memangnya kalau orang terlampau berani cepat dia mati? Tidak. Habib Rizik berani tak mati-mati. Pengecut tak membuatmu hidup lama. Berapa banyak orang pengecut tak pernah menyuarakan agama Allah, sikit-sikit takut, sikit-sikit takut, batuk mati. Berani tak membuatmu mati cepat, pengecut tak membuatmu mati lama. Apa yang ditakutkan? Ustaz itu kan ceramah aja tuh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan, hanya itu sajalah dia. Bagaimana mau husnuzon kepada Allah? Kenal Allah. Bagaimana cara mengenal Asmaul Husna? Kawan saya katanya mengenal Allah dengan sifat 20, Pak Ustaz. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Itu metode ulama. Mari mengenal Allah dengan Quran dan Sunnah. Jangan pakai sifat 20. Cukup kembali pada Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup menyusun Quran 114 surat 30 juz? Sifat ini di sini, sifat ini, surat ini, sifat. Siapa yang sanggup? Datang ulama mempermudahnya dengan sebuah metode namanya sifat 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Wujud ini dalilnya, sama ini dalilnya, basar ini dalilnya. Buah daripada ilmu itu adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari tadi di kantor gubernur nunggu siapa? Ya nunggu gubernur lah. Sudah berapa lama nunggu? Sudah 1,5 jam. Belum ada tanda-tanda keluar? Belum. Kok Bapak tidak pergi? Saya husnuzon aja Pak Ustaz. Dia tak akan mengecewakan saya. Jangan cuman gitu Pak. Tanya sekretarisnya dulu. Oh iya ya Pak sekretaris? Iya. Pak Gubernur ada di sini. Sudah 3 hari keluar kota. Husnuzon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu husnuzon dengan kaji ini, kita mudah-mudahan dijadikan Allah semuanya termasuk yang husnuzon. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 6.30 masuk waktu sholat sunat isyraq. Syuruk 6.18, naik matahari 12 menit, 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan bahas tanya jawab. Adapun kertas yang terakhir kita jumpa 2 bulan yang lalu, yang tak jadi kita jawab karena ada Habib Syekh datang, itu akan dijawab dalam video khusus. Karena kalau dijawab sekarang bertumpuk dengan yang lain, kita akan buatkan itu dalam video khusus, nanti di share di youtube.com. Ada kamera, kita akan buatkan videonya. Pertanyaan, kertasnya masih saya simpan. Insya Allah Bapak Ibu husnuzon, tak hilang kertasnya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.